Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan berdiskusi mengenai core value atau bukti nyatanya ya di tempat kerja atau instansi kita masing-masing. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu ya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Andi Sukmawaludin, peserta Latsar Kabupaten Majalengka, angkatan ke-14. Saya bekerja di Puskesmas Talaga, Kabupaten Majalengka sebagai perawat terampil. Selanjutnya, Teh Via mohon memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Kang untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Via Fegriana, peserta Latsar untuk angkatan 14. Saya bekerja sebagai bidan terampil di Puskesmas Kasban. Terima kasih. Dan selanjutnya Kang Eko, silakan. Ya, terima kasih Kang. Perkenalkan, nama saya Eko Hadianto. Saya peserta Latsar dari kelompok 2 angkatan 14. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Cigasong sebagai sanitarian terampil. Selanjutnya Teh Lola, silakan. Kenalkan, nama saya Lola Benita Utami, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka, Angkatan 14, Kelompok 2. Sekarang bekerja di UPT Puskesmas Panyingkiran sebagai pengelola keuangan. Dan yang terakhir, silakan untuk Kang Irfan. Baik, terima kasih atas waktunya, Kang. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Melausma sebagai penyuluh pertanian terampil. Baik, kita semua sudah memperkenalkan diri ya. Kita langsung saja ya. Kita saling sharing aja ya atau diskusi tentang bukti nyatanya ya di tempat kita kerja masing-masing, pengaplikasian core value tentang berakhlak. Kita mulai dari Tevia aja ya, dari berorientasi pelayanan ya. Boleh Kang? Terima kasih sebelumnya. Tentang praktek berakhlak di tempat kerja di Puskesmas Kasupando, yang pertama seperti berorientasi pelayanan. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Kasupando yaitu seperti menjaga kebersihan tempat pelayanan. Petugas-petugas yang ada itu selalu bersikap ramah, sopan, dan santun, dan selalu menyediakan fasilitas-fasilitas dengan aman dan nyaman. Untuk nilai selanjutnya itu akuntabel. Akuntabel itu bisa dalam bentuk kita datang tepat waktu, tidak ada telat-telat, dan melaksanakan tugas sesuai dengan yang diberikan oleh atasan secara baik dan benar, dan memanfaatkan dan menggunakan fasilitas yang tersedia dengan baik dan benar. Selain itu juga kita harus menjaga sehingga fasilitas itu bisa bertahan lama untuk kita selamat. Terima kasih Kang. Oh ya, baik, terima kasih Teh Via. Untuk berorientasi pelayanan sudah bagus ya Teh pengaplikasiannya. Memang kita dituntut untuk selalu bersikap ramah ya, terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat terpuaskan. Iya, betul. Dan memang tentunya apa yang kita berikan sekarang apabila sudah bagus harus kita tingkatkan lagi mungkin ya Teh ya. Iya, betul, selalu ditingkatkan Kang. Biar makin bagus lagi, dan untuk Layanan. akun tabelnya juga udah sangat disiplin ya Teh ya, pasti udah bagus. Kita langsung ke core value yang selanjutnya aja ya. Mungkin bisa dijelaskan sama Kang Eko ya. Ya, izin Kang, terima kasih waktunya. Di sini saya sedikit akan membahas terkait nilai kompeten dan nilai harmonis. Yang pertama terkait dengan nilai kompeten.
Kompeten bisa diartikan dalam arti ahli, terus belajar, dan mengembangkan kapabilitas. Untuk meningkatkan kompetensi ini dari setiap sumber daya manusia yang ada, selalu diupayakan dengan cara yang pertama, di kami itu biasanya mengikuti pelatihan atau diklat sesuai bidang profesi. Misalkan saya sebagai sanitarian terampil, kita dikirim untuk ikut seminar, pelatihan terkait misalkan limbah, entah itu ODF, dan lain-lain. Kemudian bisa dicontohkan sebagai bidan. Bidan biasanya dikirim pelatihan untuk pertolongan persalinan seperti apa, kemudian perawat bisa dengan BTCLS, dan berbagai pelatihan lain sesuai dengan bidang profesinya. Kemudian yang kedua, mungkin bisa dengan mengembangkan pendidikan. Jadi pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia sendiri. Dari misal kita yang masuk menggunakan ijazah diploma, itu kita bisa untuk mengembangkan pendidikan kita naik, kita kembali belajar, kita tempuh jalur sarjana. Kemudian yang ketiga, tidak lupa untuk selalu mengupdate informasi terkait profesi masing-masing, baik itu terkait isu, kebijakan, atau aturan. Nah, untuk yang kedua yaitu harmonis. Harmonis merupakan suatu harmoni dalam lingkungan kerja agar terciptanya sesuatu kolaborasi atau kerjasama dan meningkatkan produktivitas. Di kami, kita selalu menekankan untuk saling menghargai dan menerapkan etika yang baik. Kemudian selalu berkoordinasi apabila memang terdapat masalah nih. Kita bahas bareng-bareng agar tidak ada kesalahpahaman yang timbul. Kemudian kita juga dalam rapat mungkin ya menghargai perbedaan pendapat antara profesi A, B, C, dan yang terakhir mungkin bisa saling membantu apabila rekan lain membutuhkan bantuan dari sesama pekerja itu. Mungkin begitu Kang yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kang Eko ya. Memang kita harus dituntut untuk kompeten ya Kang ya, untuk selalu semangat dalam belajar ya. Iya Kang. Soalnya kan yang namanya ilmu pengetahuan kan selalu berubah ya, selalu update terus. Dan untuk harmonis juga ya, emang benar ya Kang, lingkungan yang membuat kita nyaman emang lingkungan yang harmonis ya, lingkungan kerja yang baik gitu. Dan emang harus dibangun dari tempat kerja kita dulu ya, agar bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Baik, untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan sama Teh Lola. Kang, untuk nilai selanjutnya adalah sikap loyal. Sikap loyal adalah dengan mendedikasikan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Sebagai pengelola keuangan di UPT Puskesmas Panyingkiran dan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas akan selalu menjaga nama baik instansi dengan cara selalu memberikan pelayanan terbaik khususnya masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Panyingkiran serta rasa loyalitas untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, salah satunya rutin diadakannya apel pagi serta pada hari-hari besar lainnya dan juga mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua itu nilai adaptif. Sebagai salah satu core value dari berakhlak, adaptif adalah dengan cepat menyesuaikan diri untuk menjadi yang lebih baik. Salah satunya yang dimanfaatkan penerapan budaya adaptif di lingkungan kerja UPT Puskesmas Panyingkiran adalah dengan melakukan perubahan dengan mulai terintegritas dengan sistem seperti mengikuti rapat melalui Zoom meeting sejak era pandemi COVID-19, membuat laporan
keuangan berbasis teknologi melalui aplikasi e-claim BPJS, e-Puskesmas, SIPD, SIKD, dan sebagainya. Sekian. Baik, untuk Telola, berarti memang sudah benar-benar diaplikasikan ya Teh ya di tempat kerja. Memang kita sebagai abdi negara ya dituntut harus mengabdi ya sepenuhnya pada negara, masyarakat, tidak mempentingkan diri sendiri ataupun golongan ya. Kita Iya, pentingkan dulu kepentingan umum, dan terus kita juga memang harus dituntut untuk bisa mengikuti perubahan zaman ya, karena betul mungkin Kak. saja di masa mendatang mungkin akan lebih modern lagi ya dari Iya, masa sekarang. Memang perubahan pasti terjadi. Baiklah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir mungkin dijelaskan sama Kang Irfan ya. Enggak, silakan. Baik, terima kasih Kang. Buat nilai yang selanjutnya yaitu kolaboratif. Kalau dilihat dari artinya, kolaboratif merupakan sikap dalam membangun kerjasama yang sinergis. Di tempat kerja saya sendiri, Kang, yaitu di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Malausma, menurut saya penerapan sikap ini sudah baik, Kang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kerjasama antara kantor BPP saya dengan beberapa instansi. Contohnya di instansi kepegawaian di kantor kecamatan, terus di UPTD Puskesmas Malausma, dan di Polsek Kecamatan Malausma. Oh, hal ini ditunjukkan dengan misalnya ada acara tertentu, Kang. Misalnya di kantor kecamatan, kami itu ikut membantu atau ikut memfasilitasi acara tersebut, Kang. Begitulah oh, oh, penerapan sikap kolaboratif ini, Kang. Selain itu, para pegawai senantiasa berkolaborasi dengan para petani dalam menyelesaikan permasalahan khususnya di lapangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kang Andi. Baik, terima kasih untuk Kang Irfan ya. Memang betul ya Kang, memang kolaboratif atau kolaborasi itu memang diperlukan ya, karena kita sebagai manusia ya dalam makhluk sosial tentu akan berkomunikasi dan eh, perlu bantuan dengan pihak lain ya. Mungkin contohnya juga di tempat kerja saya sebagai saya perawat, dan ada tenaga kesehatan lain seperti dokter. Dokter juga kan tidak standby 24 jam ya. Jadi kan kita perawat yang melaporkan kondisi pasien dan sebagiannya, terus juga ada analis kesehatan yang ngecek data penunjang seperti cek lab atau darah. Kan dari situ juga kan dokter bisa melihat ya arah diagnosanya kemana, jadi dokter juga tidak menerka-nerka dalam menegakkan diagnosa. Terus ada juga apoteker yang tugasnya memang menyiapkan obat, dan obat itu juga harus ada resep dari dokter, dan kembali lagi perawat yang memberikan. Terus juga ada bidan, ketika ada pasien yang mual muntah datang ke IGD terus diperiksa ternyata kondisi pasien tersebut hamil, tentu kan kita juga perlu berkolaborasi dengan bidan yang lebih ahli di bidangnya daripada perawat. Jadi mungkin kesimpulannya tentang berakhlak atau core value yang kita aplikasikan di tempat kerja itu memang sebuah pedoman ya, agar pelayan kita tuh memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat, terus menjadikan kita role model yang baik, terus menginspirasi, serta bisa memajukan bangsa dan negara ini ya. Mungkin cukup sekian ya diskusi kita hari ini, memang cukup menyenangkan. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.